Sebagian besar kebutuhan pangan itu kita dapatkan selama ini dari impor. Sebagian besar. Saya tidak tahu persentasinya. Saya pernah dengar katanya yang bisa kita hasilkan sendiri untuk pangan kita itu tidak lebih dari 30% katanya. Selebihnya impor. Nah, namanya impor ini tergantung negara yang menjual toh. Kalau dia tidak mau jual, kita tidak makan. Gitu. Kenapa? Karena kita belum punya kemampuan untuk memenuhi, untuk melakukan produksi pangan yang cukup, memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ini masalah besar sekali yang harus dipecahkan. Akhirnya membodohi rakyat. Memang memilih pemimpin, apalagi untuk sekelas presiden, itu nggak gampang. Kita nggak boleh memilih kucing dalam karung. Asal dia populer, akhirnya kita pilih dia jadi pemimpin kita. Calon pemimpin itu harus kita tahu rekam jejaknya. Apakah hitam atau tidak, berdarah atau tidak, bisa kerja atau tidak. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ketum PBNU kupas program gagal food estate, menyentil program makan siang gratis Prabowo menjadi beban impor pangan. Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya meminta pemerintah berikutnya untuk fokus memperbaiki food estate, membangun kemandirian pangan. Hal itu diungkapkan oleh Gus Yahya di PON Pesalir Boyo Kediri pada 28 Desember. Seperti diunggah oleh TVN yang mengaku setuju dengan food estate, bagi Ketum PBNU kemandirian pangan sangat penting. Gagal bukan berarti berhenti, tapi diperbaiki. Pemerintah berikutnya saat ini perut rakyat dipenuhi negara lain melalui impor pangan, itu pun kalau ada negara yang mau jual hasil pangan. Kalau terus saja sudah tergantung negara lain, pasti akal atau kedaulatan nanti bakal tergantung negara lain. Oleh karena itu, gagalnya food estate harus diperbaiki pemerintah mendatang. Kemandirian pangan adalah wajib untuk melepaskan diri dari impor pangan, bukan hanya food estate. Prabowo makan siang gratis, Prabowo pun juga kena sentil, karena semua bahan pangan kita masih impor. Ini tentu untuk Prabowo bukan hanya soal ini, masih impor saja tapi besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program itu, hingga 400 triliun. Yang mana jumlah itu sudah sewajarnya dipertanyakan oleh publik. Ya begitulah pelin-pelannya Paslon 02. Habis ada program food estate, sekarang menjadi free food, membuat makan siang gratis, biayanya 400 triliun lebih. Uangnya juga belum jelas dari mana, maka dari itu wajar semua pihak mengkritik program. Itu kedua, program yaitu Fit Food dan food estate memang masih memerlukan riset mendalam sehingga alokasi dana untuk program itu tidak terbuang sia-sia. Lagian program makan siang gratis tidak lebih baik dari memberikan warga miskin 2 ayam, 2 telur, dan seekor ayam jago. Karena itu lebih efektif. Ini memang bikin greget ya, karena dia seolah-olah melupakan masalah yang ditimbulkan oleh food estate dan lebih memilih untuk konsen pada strategi kampanyenya. Menurut saya janji politik ala Prabowo ini sama sekali tidak make sense, karena jika program itu dijalankan sudah pasti anggaran negara akan meledak dan ekonomi pun jadi carut marut. Belum lagi pajak yang harus ditanggung rakyat akan begitu melambung tinggi demi menutupi kerugian anggaran negara yang membengkak. Ingat, mereka tidak akan selamanya bergantung pada pemberian makan gratis. Usia mereka juga akan bertambah hingga titel pelajar tidak melekat pada status mereka jika seandainya sejak remaja saja sudah dimanjakan dan jauh dari kata produktif. Mau jadi apa generasi penerus bangsa ini? Mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi beberapa tahun ke depan, bukankah seharusnya Prabowo mengajak usia produktif seperti kalangan pelajar untuk mengasah soft skill dan hard skill mereka demi menciptakan sesuatu yang berguna untuk dirinya dan orang lain, ketimbang memanjakan mereka dengan memberikan makan gratis tanpa harus berjuang untuk mendapatkannya.
Ketum PBNU kupas program gagal food estate, menyentil program makan siang gratis Prabowo menjadi beban impor pangan. Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya meminta pemerintah berikutnya untuk fokus memperbaiki food estate, membangun kemandirian pangan. Hal itu diungkapkan oleh Gus Yahya di PON Pesalir Boyo Kediri pada 28 Desember. Seperti diunggah oleh TVN yang mengaku setuju dengan food estate, bagi Ketum PBNU kemandirian pangan sangat penting. Gagal bukan berarti berhenti, tapi diperbaiki. Pemerintah berikutnya saat ini perut rakyat dipenuhi negara lain melalui impor pangan, itu pun kalau ada negara yang mau jual hasil pangan. Kalau terus saja sudah tergantung negara lain, pasti akal atau kedaulatan nanti bakal tergantung negara lain. Oleh karena itu, gagalnya food estate harus diperbaiki pemerintah mendatang. Kemandirian pangan adalah wajib untuk melepaskan diri dari impor pangan, bukan hanya food estate. Prabowo makan siang gratis, Prabowo pun juga kena sentil, karena semua bahan pangan kita masih impor. Ini tentu untuk Prabowo bukan hanya soal ini, masih impor saja tapi besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program itu, hingga 400 triliun. Yang mana jumlah itu sudah sewajarnya dipertanyakan oleh publik. Ya begitulah pelin-pelannya Paslon 02. Habis ada program food estate, sekarang menjadi free food, membuat makan siang gratis, biayanya 400 triliun lebih. Uangnya juga belum jelas dari mana, maka dari itu wajar semua pihak mengkritik program. Itu kedua, program yaitu Fit Food dan Food Estate memang masih memerlukan riset mendalam sehingga alokasi dana untuk program itu tidak terbuang sia-sia. Lagian program makan siang gratis tidak lebih baik dari memberikan warga miskin 2 ayam, 2 telur, dan seekor ayam jago. Karena itu lebih efektif. Ini memang bikin greget ya, karena dia seolah-olah melupakan masalah yang ditimbulkan oleh food estate dan lebih memilih untuk konsen pada strategi kampanyenya. Menurut saya janji politik ala Prabowo ini sama sekali tidak make sense, karena jika program itu dijalankan sudah pasti anggaran negara akan meledak dan ekonomi pun jadi carut marut. Belum lagi pajak yang harus ditanggung rakyat akan begitu melambung tinggi demi menutupi kerugian anggaran negara yang membengkak. Ingat, mereka tidak akan selamanya bergantung pada pemberian makan gratis. Usia mereka juga akan bertambah hingga titel pelajar tidak melekat pada status mereka jika seandainya sejak remaja saja sudah dimanjakan dan jauh dari kata produktif. Mau jadi apa generasi penerus bangsa ini? Mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi beberapa tahun ke depan, bukankah seharusnya Prabowo mengajak usia produktif? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.